Oke, seringkali kan kita mikir ya kalau mau maju itu ya tinggal tiru aja yang udah sukses, istilahnya gerak dari satu ke N, tapi gimana kalau kemajuan yang asli justru datang dari sesuatu yang baru sama sekali, benar-benar dari nol ke satu. Nah hari ini kita mau coba bedah lebih dalam nih beberapa gagasan kunci dari buku Zero to One-nya Peter Thiel. Buku ini isinya banyak banget wawasan soal bangun perusahaan yang ya bisa dibilang menciptakan masa depan. Jadi misi kita sekarang gali ide paling berharga buat Anda yang pengen ngerti caranya bikin sesuatu yang unik gitu. Betul sekali. Dan perlu diingat juga ya, Thiel ini nggak ngasih resep paten atau formula baku gitu. Justru sebaliknya, dia malah bilang, inovasi sejati itu nggak bisa pakai formula. Ini lebih ke soal, gimana kita melatih cara berpikir ya, dari prinsip dasar dan berani gitu, mempertanyakan ide-ide yang udah umum. Nah, ini menarik. Kita mulai dari salah satu idenya yang paling mungkin kontroversial ya, soal kompetisi. Kita kan sering dengar, oh kompetisi itu bagus, bikin inovasi, bagus buat konsumen lah. Tapi Thiel malah bilang, kompetisi itu jelek buat bisnis. Ini gimana nih logikanya? Agak aneh ya kedengarannya. Iya, ya. Logikanya gini ya, kompetisi yang terus-terusan itu kan ujung-ujungnya mengikis margin profit. Perusahaan yang kejebak di situ ya akhirnya cuma fokus gimana caranya bertahan hidup aja. Bukan lagi mikir ciptain nilai baru yang gede. Makanya, alih-alih bersaing mati-matian, Thiel itu nyaranin bangun yang namanya monopoli kreatif. Ini bukan monopoli yang curang atau ilegal ya, tapi bisnis yang saking bagusnya, saking uniknya, jadi hampir nggak ada penggantinya. Contoh gampangnya ya Google waktu awal-awal dulu di dunia pencarian. Bener-bener dominan kan? Dan yang penting, monopoli kreatif ini dibangunnya bukan dari trik bisnis, tapi dari inovasi yang radikal. Thiel nyebutin beberapa cirinya. Satu, teknologi hak milik yang minimal nih 10 kali lebih bagus dari yang lain. Dua, ada efek jaringan. Jadi makin banyak yang pakai, nilainya makin tinggi. Tiga, skala ekonominya kuat. Jadi biaya per unitnya makin murah kalau perusahaannya makin gede. Terus yang keempat, brandingnya kuat banget. Unik. Kalau nggak punya keunggulan jelas di salah satu ini, ya kemungkinan masih di arena kompetisi biasa aja gitu. Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang ya. Bukan cuma jadi lebih baik dikit dari pesaing, tapi bikin liga sendiri gitu. Nah, ini mungkin pas nih buat Anda renungkan sebentar. Anda atau bisnis Anda itu lagi berdarah-darah di kompetisi atau lagi coba bangun pulau sendiri yang susah ditiru orang. Tapi ya, bangun pulau unik kayak gitu kan pasti nggak gampang ya. Nah, ini nyambung ke poin penting lain dari Thiel soal fondasi. Pentingnya langkah awal terutama soal tim. Ada semacam hukum Thiel gitu katanya. Startup yang awalnya udah kacau itu nggak bisa diperbaiki. Beneran sepenting itu langkah pertama. Oh, penting banget. Krusial sekali. Thiel bahkan bilang, milih co-founder itu kayak milih pasangan hidup. Serius itu. Keselarasan visi, nilai, cara kerja tim awal itu, wah, itu segalanya. Contoh terkenalnya kan PayPal Mafia itu ya. Tim awal PayPal yang orang-orangnya kemudian bikin atau danain perusahaan raksasa kayak Tesla, LinkedIn, YouTube. Mereka itu bukan cuma kumpulan orang pinter doang, tapi bener-bener orang yang, klik gitu, pengen kerja bareng untuk misi yang sama. Selain soal chemistry ya, penting juga dari awal itu peran tiap orang jelas. Thiel nyaranin, satu orang pegang satu tanggung jawab unik. Biar apa? Biar ngurangin konflik internal. Biar semua area penting ada yang jagain. Fondasi di awal kalau udah rapuh, wah susah banget nanti benerinnya. Relevan banget ini. Coba deh Anda pikirin tim inti Anda sekarang. Udah pada sejalan belum? Fokus ke tujuan jangka panjang yang sama. Peran masing-masing udah jelas dan unik. Oke, tadi kita udah bahas soal pasar yang ideal itu monopoli kreatif, terus pentingnya fondasi tim. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara nemuin ide bisnis yang benar-benar baru? Yang bisa bawa dari nol ke satu itu? Inspirasinya dari mana coba? Nah, pendekatannya Thiel ini menarik. Dia bilang, coba cari yang namanya rahasia. Maksudnya rahasia di sini tuh kebenaran penting soal dunia ini yang belum banyak orang tahu atau belum banyak orang percaya gitu. Cara nemuinnya, coba tanya ke diri sendiri pertanyaan ini. Kebenaran penting apa sih yang saya yakini banget, tapi hampir nggak ada orang lain yang setuju? Agak provokatif ya pertanyaannya. Ya jawaban yang bagus buat pertanyaan itu seringnya nabrak arus utama, nabrak pemikiran umum. Dan itu bisa jadi nunjukin peluang gede yang kelewat. Contoh modernnya ya kayak Airbnb lah. Mereka lihat potensi di kamar kosong orang. Atau Uber, lihat potensi mobil pribadi yang nganggur.
Itu kan aset yang udah ada, tapi nggak dipakai optimal. Awalnya banyak yang anggap aneh, nggak mungkin jalan. Nah, mereka itu nemuin rahasia soal kapasitas yang tersembunyi itu. Wah, ini tantangan mikir yang seru nih. Coba Anda pikirin, ada nggak ya rahasia di bidang Anda? Kebenaran yang orang lain belum lihat? Atau asumsi salah yang kalau dibongkar bisa jadi peluang inovasi besar? Oke, poin terakhir nih, kita sentuh sedikit soal mindset, cara pandang ke masa depan. Phil bedain antara optimisme pasti sama optimisme tidak pasti. Apa tuh bedanya? Kenapa penting? Gini, optimisme pasti itu keyakinan kalau masa depan bakal lebih baik, plus Anda punya rencana jelas, visi konkret buat bikin itu jadi kenyataan. Anda percaya bisa ngebentuk masa depan. Nah, kalau optimisme tidak pasti, itu kayaknya cuma harapan aja gitu. Masa depan semoga lebih baik lah, tapi nggak ada rencana jelas gimana caranya. Orang cenderung ngumpulin banyak pilihan, diversifikasi ini itu, tapi nggak berani taruhan besar di satu visi, gitu. Thiel agak kritis nih sama budaya optimisme tidak pasti ini, yang menurut dia dominan sekarang. Contohnya di pendidikan, anak-anak disuruh ikut banyak ekskul biar opsinya banyak, tapi tujuannya nggak jelas. Atau di keuangan, fokusnya diversifikasi portofolio, bukan investasi gede ke satu perusahaan yang visinya kuat. Nah, buat bikin sesuatu yang benar-benar baru, yang 0 ke 1, itu kata Thiel, butuhnya optimisme yang pasti. Keyakinan kuat kalau masa depan bisa diciptain, dan kita punya rencana buat ikut andil. Dalam juga ya pertanyaannya buat kita semua. Dalam hidup atau kerjaan Anda nih, Anda lebih cenderung mana? Aktif ngerancang masa depan dengan rencana atau lebih sering, yaudah jalanin aja sambil berharap yang terbaik? Jadi kalau kita coba rangkum ya, inti dari 0 to 1 ini, dari obrolan kita, bikin terobosan itu yang dari 0 ke 1, emang butuh cara mikir beda. Intinya soal gimana bangun monopoli lewat inovasi unik, terus pastiin fondasi timnya kokoh dari awal banget, berani cari rahasia yang orang lain nggak lihat, dan punya pandangan ke depan yang optimis tapi pasti, punya rencana gitu. Iya, ini bukan cuma soal tips bisnis doang ya jadinya. Tapi lebih kayak kerangka berpikir gitu, buat lihat potensi inovasi di sekitar kita dan peran kita di situ. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Thiel kan nekenin banget soal nyari rahasia ya. Ini jadi mikir, jangan-jangan rahasia besar berikutnya, ide 0 ke 1 selanjutnya, itu malah nggak ada di bidang-bidang yang lagi keren atau lagi ramai dibahas sekarang. Mungkin malah tersembunyi di area yang dianggap kuno, atau ngebosenin, atau malah diabaikan sama orang-orang pinter. Nah, selamat merenung.